Selanjutnya ada testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Kami dari kelompok 7 akan presentasi. Apa itu SDLC? SDLC atau Software Development Lifecycle adalah sebuah proses terstruktur yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengelola tahap dari siklus hidup perangkat lunak, mulai dari ide awal hingga produk akhir. Dalam SDLC, kita bisa mengidentifikasi beberapa tahapan penting yang membantu tim pengembang untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem dengan lebih efektif. Berikutnya, adapun pembahasan mengenai tahapan SDLC. tahapan SDLC. Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan SDLC yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lain yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang kedua ada analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada desain sistem. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti arsitektur, user interface, platform, dan security. Lalu, tahap selanjutnya ada implementation. Dalam tahap ini, proses pengembangan software itu dimulai. Jadi, tim pengembang atau programmer akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Proses pengembangan software tersebut akan dilakukan berdasarkan pedoman dan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu tahap selanjutnya ada testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Lalu tahap selanjutnya ada deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy atau mengimplementasikan perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Fase ini melibatkan penginstalan aktual dari sistem yang baru dikembangkan. Untuk proyek pengembangan software berskala besar, deployment akan melibatkan proses integrasi dengan banyak sistem berbeda. Lalu yang terakhir ada maintenance. Proses maintenance atau pemeliharaan software adalah tahapan SDLC yang terakhir. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Biasanya beberapa aktivitas yang dilakukan di tahap maintenance adalah perbaikan bug, upgrade sistem, dan peningkatan fitur. Selanjutnya kita masuk ke metodologi SDLC. Yang pertama adalah metodologi Agile. Metode Agile meliputi pendekatan iteratif dan incremental yang sangat fleksibel. Agile memungkinkan perubahan kebutuhan selama pengembangan dan menekankan kolaborasi antara anggota tim. Selanjutnya adalah metode V-Model. V-Model adalah metode yang berurutan dan mengaitkan setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian. Metodologi ini memastikan bahwa semua fungsionalitas teruji sebelum melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Spiral model. Spiral model menggabungkan elemen waterfall dan prototyping. Spiral model lebih fokus pada manajemen resiko dan iterasi yang mencakup perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah iteratif model. Iteratif model melibatkan pengembangan dalam siklus berulang, memungkinkan perbaikan dan pengujian terus-menerus hingga produk akhir yang sempurna tercapai. Baik, sekarang kami akan membahas tentang tools untuk SDLC. Baik, yang pertama ada Planning and Project Management.
Toolsnya itu ada Jira, Trello, dan Microsoft Project. Fungsinya bisa mengatur tugas dan timeline proyek. Lalu yang kedua ada Requirements Gathering. Toolsnya itu Miro, Lucidchart, atau Google Forms. Dan fungsinya untuk brainstorming dan mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder. Yang ketiga ada Design. Toolsnya itu Figma atau Draw.io. Fungsi merancang UI, UX, dan diagram alur sistem. Keempat ada Development. Toolsnya Visual Studio, GitHub, atau GitLab. Fungsi untuk coding dan kolaborasi tim. Lalu yang kelima ada Testing. Toolsnya Selenium, Postman, dan Jira. Fungsinya untuk pengujian otomatis dan pelacakan bug. 6 ada Deployment. Toolsnya Jenkins, AWS, Google Cloud. Dan fungsi untuk CI/CD dan pengelolaan infrastruktur. Lalu yang ketujuh ada Maintenance. Toolsnya Prometheus, Grafana, UX. Fungsinya untuk pemantauan kinerja sistem secara real time. Kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan setiap tahapan di SDLC. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama ada planning. Itu kelebihannya arah yang jelas dan identifikasi kebutuhan. Lalu kekurangannya ada asumsi yang berlebihan dapat melesetkan rencana. Yang kedua ada requirements gathering and analysis. Itu kelebihannya menghindari kebutuhan yang terlewat. Lalu kekurangannya adalah potensi miskomunikasi dengan stakeholder. Yang ketiga ada desain. Kelebihannya struktur teknis yang jelas. Lalu kekurangannya bisa memakan waktu dan terjadinya perubahan saat implementasi. Keempat ada development. Kelebihannya produk mulai terbentuk, namun kekurangannya sering terjadi error. Yang kelima ada testing. Kelebihannya memastikan produk bebas kesalahan. Lalu kekurangannya dapat memperlambat jadwal rilis jika perlu perbaikan. Yang keenam ada deployment and maintenance. Kelebihannya produk siap digunakan dan dapat diperbaiki. Namun kekurangannya sendiri memerlukan biaya dan komitmen jangka panjang. Pada SDLC terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, yaitu perubahan kebutuhan, di mana solusinya terapkan metodologi agile dan komunikasikan kebutuhan secara teratur. Yang kedua yaitu manajemen waktu, di mana solusinya dapat menggunakan alat manajemen proyek dan prioritaskan tugas. Yang ketiga yaitu kualitas produk. Solusinya lakukan pengujian berkelanjutan dan tinjau kode. Yang keempat, komunikasikan tim. Solusinya adakan pertemuan rutin dan gunakan alat kolaborasi. Yang kelima, manajemen risiko. Solusinya lakukan analisis risiko secara berkala dan siapkan rencana mitigasi. Yang keenam, keterampilan tim. Solusinya investasikan dalam pelatihan dan rekrut anggota dengan keahlian yang tepat. Dan yang ketujuh, pengelolaan anggaran. Solusinya buat anggaran secara realistis dan monitor pengeluaran secara berkala. System Development Life Cycle atau Software Development Life Cycle, istilah lainnya dikenal dengan SDLC, adalah proses terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang mencakup 7 tahapan utama yang meliputi perencanaan, analisis, desain sistem, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. Pada tahap perencanaan, tim mengidentifikasi ruang lingkup, anggaran, dan faktor penting lainnya. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memahami kebutuhan fungsional dan tujuan sistem. Desain sistem merinci spesifikasi teknis termasuk arsitektur dan antarmuka pengguna. Implementasi adalah tahapan di mana pengembang menulis kode yang diikuti dengan pengujian untuk memastikan fungsionalitas yang diharapkan. Setelah itu, perangkat lunak dideploy ke lingkungan produksi dan tahap terakhir akan pemeliharaan untuk perbaikan dan pembaruan rutin pada proyek tersebut. Metodologi SDLC seperti Agile, P-Model, Spiral Model, dan Iteratif Model memberikan pendekatan berbeda dalam manajemen proyek. Berbagai alat seperti Jira, Figma, Draw, dan lain sebagainya mendukung setiap tahapan dalam SDLC. Setiap tahapan memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti perencanaan yang memberikan arah jelas tetapi berisiko meleset, dan pengujian yang memastikan produk bebas kesalahan, namun dapat memperlambat rilis. Selain itu, tantangan dalam SDLC seperti perubahan kebutuhan, manajemen waktu, dan kualitas produk dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, seperti penggunaan metodologi agile, alat manajemen proyek, dan pengujian berkelanjutan, sehingga meningkatkan efektivitas tim pengembangan. Baik,
Sekian presentasi dari kami dan video kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.